Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ma tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad fazal muttaqun wa a'lamu annahu qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat serta hidayahnya lah, taufiknya lah, sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Salawat beriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya, yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan kewajiban seorang khatib untuk senantiasa mengingatkan kepada diri khatib sendiri dan kaum muslimin semuanya agar kita mari senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa dan dalam makna dan arti yang sebenarnya pula, dengan senantiasa berusaha keras dengan sungguh-sungguh mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga berusaha untuk meninggalkan semua larangannya dan juga mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang darinya, termasuk yang dilarang oleh beliau alaihi salatu wassalam, yaitu mengerjakan amal ibadah yang tidak ada contoh dan tuntunannya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Apa yang datang dari Rasulullah, maka ambillah. Yang dilarang darinya, maka tinggalkanlah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya azab Allah itu sangatlah keras. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kepada kita semuanya agar kita semua senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi tatkala kita melakukan dosa dan pelanggaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Wahai orang-orang yang beriman, agar kalian mendapatkan keberuntungan, agar kalian beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa bertaubat dan beristighfar merupakan salah satu ciri dari orang yang bertakwa. Sebagaimana beberapa saat yang lalu telah kita bahas tentang ciri-ciri dari orang yang bertakwa, dan kita telah sampaikan beberapa ciri di antaranya, yaitu senantiasa berinfak dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Kemudian senantiasa menahan amarah dan memaafkan kesalahan manusia. Dan yang keempat, yaitu di antaranya, apabila kita terlanjur melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran, kita senantiasa berusaha langsung ingat Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepadanya. Tidak ada yang mengampuni kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang yang keempat tersebut, yaitu kita senantiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita melakukan dosa dan pelanggaran. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita menganggap dosa orang yang berzina itu amat sangat besar. Ya, memang benar. Berzina itu sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Melakukan praktek riba juga sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberi makan fakir miskin juga merupakan perbuatan yang mendustakan agama, dalam arti dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang kita tidak menyadari ada dosa yang lebih besar daripada dosa-dosa tersebut, yaitu dosa meninggalkan sholat. Terkadang di antara kita, apabila saudara kita atau anak kita atau tetangga kita melakukan perbuatan dosa-dosa besar selain meninggalkan sholat tersebut, kita akan memberikan mereka semacam hukuman sosial dan lain sebagainya. Apalagi berbuat zina, sangat besar sanksi yang masyarakat berikan kepada orang tersebut. Namun ketahuilah, terkadang kita tidak menyadari sebagaimana yang kami sebutkan tadi, yaitu dosa meninggalkan sholat itu lebih besar dari dosa-dosa tersebut. Orang Islam melakukan perbuatan zina, itu mungkin. Orang Islam melakukan praktek riba, itu juga mungkin. Orang Islam melakukan dosa-dosa yang lain, merampok dan lain sebagainya, itu mungkin. Namun orang Islam yang meninggalkan sholat, keislamannya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang berpendapat keislamannya batal. Mereka mengatakan yang meninggalkan sholat secara sengaja itu telah kafir di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun para ulama tidak menyatakan perbuatan dosa-dosa selain dari meninggalkan sholat tadi yang disebutkan di atas tadi. Mereka perselisihkan tentang keislamannya. Namun sholat diperselisihkan para ulama apakah dia masih Islam ataukah tidak. Rasulullah SAW mengingatkan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar atau kama qala Rasulullah SAW. Perjanjian di antara kita dan di antara mereka yaitu salat. Apabila kita meninggalkan salat, maka telah kufur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat itu merupakan salah satu rukun dari keislaman, rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka daripada itu sangat penting kita menjaga salat kita agar kita terhindar dari kekufuran, dari kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan sia-sia seluruh amal kita, akan sia-sia seluruh ibadah kita
Apabila ibadah solat kita tinggalkan, terkadang di antara kita, apalagi di bulan Ramadan, banyak saudara-saudara kita, atau anak kita, atau tetangga kita, atau orang lain, mereka tahan melaksanakan ibadah puasa. Namun mereka tidak tahan melakukan solat. Terkadang, walau kadang-kadang solat itu cuma sebentar, cuma 5 menit atau 10 menit saja. Itu pun cuma 5 kali dalam sehari semalam, tidak sampai 1 jam. Namun kita berpuasa tahan dari subuh sampai maghrib. Banyak orang yang mampu melakukan puasa, namun tidak mampu melakukan solat. Ketahuilah, solat dan puasa merupakan rukun dari rukun Islam. Apabila kita meyakini solat itu tidak wajib dan puasa itu tidak wajib, maka keislaman kita benar-benar dipertanyakan dan keislaman kita telah batal. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meninggalkan solat kita. Mari kita jaga solat kita. Mari kita ajak anak kita, saudara-saudara kita untuk melakukan solat. Dengan sabar kita mengajak mereka. Walaupun mereka mungkin belum melakukannya, namun kita selalu mengingatkan kepada mereka pentingnya untuk melakukan solat. Karena solat itu merupakan tiang agama. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Salat merupakan tiang agama, dan barang siapa yang mendirikan salat berarti dia mendirikan agamanya, dan barang siapa yang meninggalkan salat dia meruntuhkan agamanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah kerabatmu, keluargamu untuk melakukan solat dan kalian bersabarlah. Bersabar maksudnya agar kita selalu senantiasa mengingatkan kepada mereka. Walaupun mungkin sekarang mereka masih enggan melakukan solat, tapi kita punya kewajiban untuk selalu mengingatkan mereka. Karena kewajiban solat itu sangat penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketahuilah, perintah solat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu perintah yang sangat istimewa. Dijemput oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintah salat tersebut sendiri ke Sidratul Muntaha, menghadap Allah Subhanahu wa taala secara langsung, tidak disampaikan oleh malaikat Jibril. Langsung Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerima perintah solat tersebut. Maka daripada itu, wajarlah apabila kita melakukan solat, apabila kita meninggalkan solat, sesungguhnya kita telah melakukan dosa yang amat sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita mudah dalam melakukan solat. Mungkin kita masih susah untuk melakukan solat di masjid, masih bisa dimaklumi. Kita bisa melakukan solat di rumah masing-masing. Kemudian setahap demi setahap kita melakukan solat 1 waktu di masjid, kemudian 2 waktu, kemudian 3 waktu, 4, dan akhirnya nanti akan terbiasa melakukan solat di masjid, yang itu merupakan kewajiban solat bagi laki-laki untuk solat di masjid. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti yang pertama kali dihisab dari amalan yaitu solat kita. Apabila solat kita baik, maka insyaallah seluruh amal ibadah kita akan baik. Dan apabila solat kita buruk, maka amal perbuatan kita selama hidup semuanya dipertanyakan. Semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, apabila kita selama ini mungkin solat kita bolong-bolong, atau terkadang kita malas melakukan solat, mulai saat ini kami menghimbau kepada kaum muslimin semuanya
untuk senantiasa memperhatikan solat kita. Kita melakukan solat tidak akan lama, mungkin cuma 5 menit, 10 menit ataupun 15 menit. Itu tidak akan benar-benar menyita waktu kita. Mari kita perhatikan solat kita, dan mari juga kita perhatikan amal ibadah kita yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya untuk senantiasa memperbaiki amal ibadah kita, terutama ibadah solat, ibadah puasa, menunaikan zakat dan lain sebagainya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang seolah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala kelak nantinya akan mengumpulkan kita semuanya di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Semoga ibadah puasa kita nanti akan benar-benar menjadi ibadah puasa yang akan membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar akan dapat menggugurkan semua dosa dan kesalahan kita di masa lalu, yang benar-benar akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nisairil muslimin wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ma tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.